Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan Bagas Saputra NIM 2020-017119, Ernita Rahmawati NIM 2020-017111, Falna NIM 2020-017112, dan saya sendiri Eka Febi Wulandari NIM 2020-017137. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang topik 9, pembayaran, penagihan, dan pelaporan pajak. Setelah ini akan dipresentasikan oleh saya dan teman-teman saya. Pembayaran pajak. Peraturan yang mengatur soal ketentuan umum pembayaran pajak ini adalah Pasal 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir kali diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 atau Undang-Undang KUP yang mengatur tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Surat setoran wajib pajak atau SSP adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor pos, bank BUMN atau BUMD, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. SSP merupakan formulir yang digunakan sebagai sarana untuk membayar pajak dan merupakan surat bukti pembayaran pajak. Jenis-jenis surat pemberitahuan pajak. Jenis surat pemberitahuan pajak yang pertama adalah surat pemberitahuan massal, yang merupakan surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Yang kedua, surat pemberitahuan tahunan, yang merupakan surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Batas waktu pembayaran SSP yang pertama, 15 hari setelah terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Yang kedua, bagi wajib pajak usaha kecil atau wajib pajak di daerah tertentu, pelunasan tagihan pajak diperpanjang 2 bulan setelah mendapat jangka waktu pelunasan 1 bulan sejak tanggal diterbitnya SKP. Jenis-jenis surat setoran pajak atau jenis-jenis SSP. Yang pertama, jenis SSP standar. SSP standar adalah surat yang diperoleh wajib pajak digunakan atau berfungsi melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang dan digunakan sebagai bukti pembayaran. SSP standar digunakan untuk pembayaran semua jenis pajak baik yang bersifat final maupun bukan final, kecuali setoran bea, PBB, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. SSP standar dibuat dalam 5 rangkap antara lain untuk arsip wajib pajak, kantor pelayanan pajak, melalui kantor perbendaharaan dan kas negara, dilaporkan WP ke KPP, arsip kantor penerimaan pembayaran, arsip wajib pungut atau pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, SSP khusus. SSP khusus adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang yang dicetak oleh kantor penerimaan pembayaran yang telah mengadakan kerjasama MP3 dengan Dirjen Pajak dan menggunakan mesin transaksi dan atau alat lain yang isinya sesuai dengan yang ditetapkan dalam keputusan Dirjen Pajak. SSP khusus berfungsi sama dengan SSP standar dalam administrasi perpajakan. SSP khusus hanya dapat digunakan untuk membayar pajak oleh wajib pajak yang telah memiliki NPWP. Adapun sistem pembayaran pajak, yang pertama yaitu Self-Assessment System, sistem yang digunakan Indonesia. Yang kedua, Office Assessment System. Yang ketiga, Withholding System.
Adapun tata cara pembayaran pajak, yang pertama yaitu online banking, yang kedua menyetor lewat teller bank atau kantor pos, yang ketiga cara pembayaran pajak penghasilan dan penagihan pajak. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa. Dasar penagihan pajak: STP, SKPKB, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding. Tindakan penagihannya yaitu: yang pertama, surat teguran 7 hari setelah jatuh tempo, yang kedua, surat paksa 21 hari setelah surat teguran, yang ketiga, penyitaan 2 kali 24 jam setelah surat paksa, yang keempat, pengumuman lelang 14 hari setelah penyitaan, yang kelima, lelang 14 hari setelah pengumuman lelang di media massa. Pencegahan dan penyalahgunaan. Pencegahan larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan daerah. Pencegahan dilakukan dengan syarat: 1. Penanggung pajak mempunyai utang pajak minimal 100 juta. 2. Diragukan itikat baik penanggung pajak untuk melunasi utang pajaknya. Penyanderaan pengkangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Penyanderaan dilakukan dengan syarat: 1. Penanggung pajak mempunyai utang pajak minimal 100 juta. 2. Diragukan itikat baik penanggung pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak PPN dan PPNBM bagi PKP dan pajak yang dipotong atau dipungut oleh disetorkannya bagi pemotong atau pemungut pajak yang sebenarnya terutama. Jenis surat pemberitahuan. 1. SPT massa. SPT massa PPh pasal 4 ayat 2, 15, 21, 23, 25, dan 26. PPN bagi pemungut PKP, dagang eceran, dan SPT massa PPN BM. 2. SPT tahunan. SPT tahunan PPh, WP pribadi dan WP badan. WP badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang US dollar. Penyampaian surat pemberitahuan pajak. 1. Menyampaikan langsung ke kantor pelayanan pajak. 2. Melalui kantor pos. 3. Melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Atas waktu penyampaian SPT. 1. Terdapat 2 poin, di mana poin pertama, SPT tahunan wajib pajak. Orang pribadi wajib menyampaikan SPT tahunan pajak. Penghasilan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Poin kedua, wajib pajak badan wajib menyampaikan SPT tahunan pajak. Penghasilan wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Yang kedua, SPT massa. Wajib pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut PPh, wajib melaporkan dengan menyampaikan SPT masa paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Kemudian selanjutnya penghitungan PPN. PPN terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain. Perhitungan ini dapat dirumuskan dengan PPN sama dengan tarif PPN. Adapun contohnya sebagai berikut. Toko Samson menjual kulkas sebanyak 20 kulkas dengan harga satuannya sebesar 6 juta. Lalu berapakah PPN terutang toko Samson yang wajib disetorkan? Jawab, total DPP atas penjualan 20 kulkas yaitu 20 kali 6 juta sama dengan 120 juta. PPN sama dengan 10% kali 120 juta sama dengan 12 juta. Jadi PPN terutang yang wajib disetorkan toko Samson adalah sebesar 12 juta.
Pembayaran dan pelaporan pajak dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas sistem pembayaran online dilaksanakan melalui teller bank, persepsi atau devisa, persepsi online, menggunakan fasilitas alat transaksi yang disediakan oleh bank persepsi atau devisa, persepsi online. Selanjutnya, agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan, yaitu 1. Pemungutan pajak harus adil. 2. Pengaturan pajak harus berdasarkan undang-undang. 3. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.